tentang adzan, terkait masalah adzan, informasi perjuangan sedikit ya ikhwan. Hari Jumat yang lalu, ba'dal Jum'ah, kita baru saja menggunakan hak konstitusi kita untuk mengemukakan pendapat. Itu bahasa hukumnya. Kalau bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi munkar, itu dijamin oleh undang-undang. Di depan Kementerian Agama Republik Indonesia, secara garis besar ada dua hal yang kita soroti ya ikhwan. Yang pertama masalah surat edarannya, yang kedua masalah pernyataan menterinya. Bicara soal surat edarannya, ahibba'il kiram, ada dua hal berkait surat edaran. Ada dua hal yang mau saya pisahkan. Yang pertama, poin pertama soal adzan. Karena di situ silahkan lihat yang lengkap, jangan sepotong-potong. Anda lihat yang lengkap, yang utuh. Di situ ada pengaturan pembatasan volume adzan 100 dB apa kalau nggak salah. Silahkan dicek, itu dicek, silahkan. Saudara, saya setuju adzan itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada hukum-hukumnya. Kalau bisa yang suaranya enak, nah, jadi masuk ke hati juga enak, ngedengerinnya juga enak. Ada caranya, ada adabnya, ada akhlaknya saudara. Tapi termasuk syiar adzan yang paling penting, yang paling menonjol, nah, itu adalah raf'us shaut, ngangkat suara. Karena kalau kita lihat ke arti adzan itu sendiri, adzana yu'adzinu, isim fa'ilnya mu'adzin, orang yang adzan. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tu kerijalan ila akhir ayat, ila akhir wa'adzin fin nasi bil haji ila akhir ayat. Wa'adzinnya itu mahallu syahidnya wa'adzin. Artinya adzan itu pengumuman. Pengumuman masuk waktunya sholat. Nah, pengumuman itu supaya benar-benar tujuan dari pengumuman itu tercapai, kalau bisa sejauh mungkin, cakupannya seluas mungkin. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya disunahkan dalam adzan itu raf'us shaut, ngangkat suara. Makanya perempuan nggak dianjurkan buat adzan, karena perempuan nggak dianjurkan buat ngangkat suara sampai suaranya kedengeran kemana-mana, nggak dianjurkan. Tapi di adzan itu yang dianjurkan laki-laki dzakar, karena ada raf'us shaut, syiarnya itu ngangkat suara, saudara. Nah, ini kalau diatur, dipatok, faktanya realita di masyarakat ini beda-beda. Ada yang masjidnya berdekatan, ada yang masjid satu sama lain berjauhan, jarak antara masjid dan musola berjauhan. Yang bijak itu seharusnya udah biarin masjid musola ngatur masing-masing, sesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Udah biarin jadi civil society. Biar jadi ada di tangan rakyat, biar mereka sesuai dengan kesepakatan wilayahnya masing-masing, lihat lingkungannya. Nah, karena kalau yang jarak masjidnya jauh, jarak musolanya jauh, batasan suaranya dibatasin, nanti syiarnya itu malah jadi nggak sampai, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya saya setuju dengan sikap Nahdlatul Ulama tahun 2012. Nah, saya setuju sama sikap NU tahun 2012. Tahun 2012 Wakil Presiden Budiono, masih ingat kan kita punya Wakil Presiden namanya Budiono? Hampir lupa, hampir jarang kesebut nama beliau tuh. Tahun 2012 Budiono pernah melontarkan wacananya apa? Untuk mengatur volume adzan. Ulama nolak saat itu. Ulama mengecam, ulama nolak. Salah satu yang nolak paling kencang siapa? Nahdlatul Ulama, saudara. PWNU Jawa Timur Kiai Haji Mutawakkil 'ala Allah dengan tegas menolak pengaturan volume suara azan. Saya mau tanya, sikap ini bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung. Makanya saya jangan kok malah berbalik saat ini, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi biarkan ini melihat kepada lingkungan masing-masing, menengok kepada kondisi syiar di wilayah masing-masing. Biarkan ini jadi civil society. Biarkan ini jadi syiar yang berbalut dengan local wisdom, kearifan lokal. Artinya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing, saudara. Itu yang pertama soal azan. Jadi kami nggak setuju tuh kalau volume azan diatur, dipatok dari pusat, itu nggak bijak, itu kurang bagus. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian yang kedua, saudara,
Masalah selain azan dibahas juga di surat edaran itu. Selain azan, ratib, zikiran, sholawatan, ngimamin, khutbah Jumat, kemudian apa, pengajian dan seterusnya. Apakah pakai mic keluar, apakah pakai mic dalam dan seterusnya. Dibahas secara detail, secara rinci. Silakan Anda lihat saudara, dibahas. Nah, ada sebagian yang dibahas katanya nggak boleh pakai mic keluar, harus pakai mic dalam. Padahal banyak di antara umat Islam di Indonesia yang udah turun temurun pakai mic keluar seperti itu. Saudara, sama seperti adzan tadi, bahkan ini faktanya sudah terjadi keberagaman di tengah-tengah masjid di antara umat, di tengah umat. Ada masjid yang emang doyan speaker. Contoh, masjid yang biasanya berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Saya hampir 6 tahun mondok di Pasuruan. Saya tinggal di lingkungan yang di kampung itu rata-rata orang NU sekitar pondok. Saya di Gresik hampir setahun. Itu di wilayah Nahdlatul Ulama. Nah, saya di berbagai tempat sering ngisi di basis-basisnya Nahdlatul Ulama. Itu biasanya amalianya pakai speaker luar, saudara. Tadarusnya pakai speaker luar, zikirnya pakai speaker luar, sholawatannya pakai speaker luar, pengajiannya pakai speaker luar. Saya mau tanya, ini bagus atau tidak? Bagus. Atau masjid yang pokoknya Asy'ari, Syafi'i, Sufi. Masjidnya habaib, biasanya masjidnya kiai-kiai, ajangan-ajangan, yang biasanya suka ratiban, zikir bersama, zikir jahran dan lain sebagainya. Itu biasanya pakai mic keluar. Ini selama ini udah berjalan, biarin aja berjalan. Kalau diatur-atur nanti malah bikin konflik. Ada masjid Muhammadiyah yang biasanya lebih sedikit penggunaannya, dia cuma buat adzan aja biasanya mic keluar. Sisanya dia kebanyakan pakai mic dalam, bahkan zikirnya zikir sendiri-sendiri, bukan zikir jahran jamaatan. Biarin bagus jalan. Bahkan di Bogor ada aspek anti speaker. Bukan Wahabi, bukan. Orang-orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Syafi'i, Sufi. Kita hormatin, biarin saudara, itu apa namanya, cara dia berdakwah, cara dia bersyiar, itu pandangan dia. Ini bukan masalah yang prinsipil, nggak masalah kita berbeda-beda, nggak apa-apa saudara. Nah, keberagaman ini keindahan negeri kita, keindahan dinamika dakwah di Indonesia. Jangan terlalu diatur-atur, jangan terlalu kaku, akhirnya nanti malah menyebabkan polemik di tengah rakyat saudara. Biarkan yang selama ini berjalan dari Indonesia merdeka, biarin itu berjalan. Gak usah diatur-atur terlalu jauh, akhirnya malah menimbulkan polemik di tengah-tengah bangsa. Kalau di daerah mayoritas muslim, maka minoritasnya harus tahu diri. Sebagaimana mayoritasnya harus melangkur minoritas, betul? Nah, di daerah mayoritas non muslim, maka minoritasnya juga harus tahu diri, menyesuaikan lingkungan setempat. Sebagaimana mayoritas non muslim kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika harus juga merangkul minoritas muslim saudara. Ini udah jalan, ini indah, ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika saudara. Makanya sederhana, saya kasih contoh simpel ya. Kalau ente nggak demen speaker masjid musola, jangan tinggal dekat masjid musola, selesai. Sebagaimana kalau lu kagak demen bising dengan suara kereta, ya nggak usah tinggal dekat rel, bukan ban keretanya yang dicopotin. Jelas atau tidak? Simpel, sederhana. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Yang kedua, nah ini nih, ini yang menyakitkan kita saudara. Ini yang membuat kita resah. Ini yang menggores perasaan kita. Kalau tadi masalah pengaturan speaker toa masjid mungkin masih bisa debatable. Mungkin masih bisa pro kontra. Tapi ini yang kedua, pernyataan Menteri Agama dalam salah satu wawancara. Silakan lihat yang lengkap, yang utuh, jangan dipotong-potong. Lihat yang lengkap, yang utuh, jangan dipotong-potong, jangan dipelintir-pelintir, jangan sepotong-sepotong. Lihat yang lengkap, yang utuh, saudara. Saya, ini kebanyakan di sini udah lihat atau belum yang lengkap, yang utuhnya? Udah lihat atau belum? Sudah lihat kebanyakan ini. Saya menyimpulkan dan banyak orang menyimpulkan, ya, itu dia menyampaikan satu, ada beberapa suara yang dia sebutkan, suara yang keluar dari toa masjid musola. Dua, suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim. Tiga, suara gonggongan. Gak usah dilanjutin, nggak enak dengernya aja udah nggak enak di majelis saudara.
Terus disebutin intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Itu kalau kita belajar balaghah namanya wajhu syabah tuh. Wajhu syabah, titik temunya. Sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Ini kesimpulan yang saya tangkap ya. Kalau kita bicara usul fikih itu namanya illah jami'ah, titik temu antar masalah-masalah yang hukumnya serupa. Sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Ini ya Allah, saya mau tanya jawab yang jujur deh, jawab yang jujur setelah Anda tonton secara lengkap video tersebut. Sakit gak dengar pernyataan seperti itu? Orang kompak, sakit atau tidak? Pedih atau tidak? Resah atau tidak? Makanya saudara, jangan malah cari pembelaan sana sini, nyalain sana situ, petantang petenteng saudara, ngancem-ngancem. Ada sekelompok orang malah yang ngancem-ngancem orang yang gak setuju saudara. Saudara, Anda tidak punya tangan yang cukup untuk nutup kuping semua orang, tapi Anda punya tangan yang cukup untuk nutup mulut Anda. Betul? Betul? Jangan nyalain respon orang. Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Anda yang nyalain api, respon umat ini asap saudara. Respon umat ini asapnya. Anda yang membuat sabab, respon kita ini musabab. Jangan malah dibalik. Ini udah tungkir balik, udah terbalik saudara. Jangan malah dibalik. Makanya nggak usah banyak cincong. Kalau orang-orang jangan usah banyak cincong, nggak usah banyak ngomong. Udah, saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakab hafizahullah taala sebagai sikap resmi dari DPP Rabitul Alawiyah, karena beliau ketua umum. Minta udah Menteri Agama tobat kepada Allah saudara. Setuju atau tidak? Udah tobat kepada Allah, bikin permohonan maaf terbuka kepada umat Islam. Itu saudara. Dan tuntutan kita yang pertama suruh tobat kepada Allah, yang kedua bikin permohonan maaf terbuka kepada umat Islam, dan yang ketiga kita minta supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya saudara. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela syiar Islam, siap jaga kebinekaan Indonesia, siap jaga syiar di negeri ini, siap jaga NKRI. Takbir, sallu ala nabi. Gue lagi ngaji adem-adem naik darah juga deh tuh. Emang udah bawaan gak bisa kalau nggak naik darah saudara. Itu bagiannya yang panas-panas mulu. Nah, bagi-bagi tugas. Alhamdulillah. Nah, sahabat kan begitu. Ada Sayyidina Abu Bakar yang dengan air matanya, dengan kelembutannya. Ada Sayyidina Umar yang dikit-dikit kita dengar riwayatnya hunuskan pedang. Nah, ada masalah, ada yang dikit ganggu Nabi, hunuskan pedang. Ada yang nyakitin Nabi, hunuskan pedang. Itu ada keberagaman dan satu sama lain saling mendukung, saling menghargai satu sama lain, bukannya saling menjatuhkan. Akhirnya terbentuklah sinergi. Intinya yang bikin kita bersatu itu ketulusan karena Allah Ta'ala. Kalau di mana ada ketulusan karena Allah, meskipun beda pendapat nggak jadi masalah. Tapi kalau ada urusan masalah pendapatan, wah nggak bakal ketemu dah. Nah, beda pendapat nggak akan buat masalah. Tapi kalau beda pendapatan, wah lain ceritanya. Ya, yang bikin kita nggak bersatu ada qasdu ghairullah. Ketika kita punya maksud selain Allah, selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selain niat baik terhadap negeri yang kita cintai ini. Nah, ketika nggak ada ini nih, ketika udah ada nih niat-niat jelek, udah dah susah saudara. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini saya sampaikan bermanfaat. Doakan terus, mudah-mudahan imam besar kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Yang punya kekuasaan Allah, yang punya kekuatan Allah, yang punya kebesaran Allah. Kalau Allah mau kabulkan, sebentaran selesai saudara. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah lagi ngajarin kita sunnahnya saja, sunnatullah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemarinnya Fir'aun yang lagi berkuasa, tahu-tahu besoknya dia udah ada di dasar lautan saudara. Itu Allah ngajarkan sunnatullah supaya kita berjuang. Bisa aja kalau dari awal Allah mau tenggelamkan Fir'aun, bisa aja kalau dari awal Allah mau tenggelamkan Fir'aun, tapi enggak, Allah mau didik dulu bagaimana perjuangannya umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu kepepet di ujung lautan, akhirnya Allah tunjukkan keajaibannya, Allah tunjukkan mukjizatnya di belah lautan. Fir'aun yang tadinya merasa dia paling tinggi, tahu-tahu tenggelam ke dasar lautan. Makanya hasil penemuan forensik, Fir'aun itu diantara matinya selain tenggelam, mati kaget. Iya, itu hasil penelitian forensik Profesor Maurice Bucaille.
Itu hasil penelitian forensik. Dia matinya karena kaget, shock. Lo kok bisa mati kaget? Iya, dari paling tinggi tahu-tahu jatuh. No, hati-hati orang lompatnya ketinggian, kalau jatuh makin sakit, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada guru kita Al Habib Muhammad Hanif.